Halo teman-temanku, selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat ya. Ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Teman-teman, kita bahas mengenai timnas ya. Teman-teman, di bulan atau di tahun ini banyak sekali pertandingan timnas Indonesia yang akan diadakan loh ya. Kita coba ceritakan satu-satu ya. Yang pertama timnas U16 atau U17. Ini akan ada Piala AFF teman-teman. Indonesia sebagai tuan rumahnya ya. Ini akan berlangsung di Solo nih. Ini seru nih teman-teman, di bawah Nova Arianto. Terus yang kedua, timnas U19. Ini Piala AFF juga nih. Nah ini yang menarik nanti ya. Ini calon bintang ini ada di U19, U20 ini nih. Kita bisa lihat nanti siapa yang akan muncul nih ya. Yang ketiga, timnas senior nih. Ini di akhir tahun, di bulan November-Desember ya. Jadi akan ada 3 piala AFF tahun ini teman-teman. Ini kita bahas yang U19 saja ya. Kita bahas U19 saja. Dibagi menjadi 3 grup teman-teman U19 ini. Karena di dalamnya sekarang ada Australia. Ini yang menarik nih. Yang grup A ya, kita kebagian grup A teman-teman, timnas Indonesia ya. Jadi Indonesia akan bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Terus grup B-nya ada Laos, Vietnam, Myanmar, Australia. Ya ini menariknya begini. Australia ini kan fisiknya agak berbeda sendiri nih di Asia Tenggara. Karena dia masuknya sebenarnya seperti Eropa ya teman-teman ya, fisiknya. Terus yang ketiga Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam. Menarik nih ya, nanti siapa-siapa yang akan lolos grup. Kalau di atas kertas kita sudah tahu yang akan lolos itu siapa-siapa saja teman-teman. Kalau di atas kertas ya. Kalau Indonesia kemungkinan lolosnya besar sekali. Indonesia nih lolos fase grupnya. Kenapa? Ya kita ketemu Timor Leste, notabene-nya di bawah kita ya. Kalau di atas kertas nih teman-teman ya. Kamboja juga masih di bawah kita di atas kertas ya. Tapi Kamboja juga udah ada kemajuan loh teman-teman ya. Pelatihnya dari mana ya? Kemarin dari Jepang, nggak tahu sekarang nih. Terus ada Filipina. Filipina juga, hati-hati juga teman-teman. Dia rankingnya sempat di atas kita, tapi sekarang sudah digeser oleh timnas Indonesia ya ranking FIFA-nya. Tapi Filipina juga sudah mulai bagus. Kalau 19-nya sih ya masih di bawah kita juga sih ya. Terus kalau di grup B ya kita udah tahu lah ya, di situ ada Vietnam, ada Australia, kemungkinan ya 2 itu teman-teman. Tapi nggak tahu nih kelompok umur U20 Myanmar juga bagus, ya Laos juga bagus nih grup B. Tapi saya rasa yang menonjol Vietnam dan Australia. Grup C juga ada Thailand di situ menonjol nih, Thailand. Tapi untuk grup A, khusus grup A, saya yakin Indonesia lolos nih. Ini estimasi saya ya, analisa saya Indonesia akan lolos dari grup A. Karena cuma ketemu Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Sedangkan, nah ini saya relatekan keadaan hari ini ya teman-teman. Jadi timnas U19, U20 hari ini sedang ada di Italia. Untuk apa? Untuk training camp. Ya, selanjutnya terbang ke Prancis atau pindah ke Prancis untuk ikutin Toulon Cup. Kenapa Indonesia ikut Toulon Cup? Ya, Indonesia ini sebenarnya menggantikan jadwalnya Mesir. Mesir itu diundang untuk bermain di Toulon Cup, tapi berhalangan hadir digantikan oleh Indonesia. Nah ini berkah ini teman-teman ya buat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia di situ akan ketemu tim-tim kuat. Ya, seperti Italia ya, terus ketemu Jepang, itu Panama, ya ada beberapa lagi. Ini otomatis akan menambah mental timnas Indonesia ya nanti untuk bermain di AFF teman-teman. Mentalnya akan menjadi kuat karena ketemu tim-tim kelas dunia ya atau negara-negara kelas dunia yang sering main di Piala Dunia. Ini bagus efeknya ya buat timnas Indonesia. Nah, karena target Erick Thohir juga timnas U20 ini nanti untuk lolos Piala Asia dan Piala Dunia. Targetnya, makanya Indra Safri mencari pemain sampai ke Belanda, ke Eropa lah ya, bukan hanya Belanda, dicarilah
pemain-pemain U19, U20 ini, bahkan tidak sampai ke Amerika, ke Brasil ya, anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri. Ditarik yang mereka grade-nya bagus, skill-nya bagus, ditarik untuk ikutin training camp di Como atau di Italia hari ini. Nah, teman-teman, Timnas U20 ini akan memunculkan bintang-bintang baru nanti ya, saya rasa. Bahkan Jan Raven yang masuk naturalisasi mau masuk ke senior pun sekarang kan masih 18 tahun, ditarik sama Indra Safri untuk ikut latihan. Padahal dia lagi proses pengambilan sumpah lah, bentar lagi mungkin ya pengambilan sumpah. Tapi sama Indra Safri ditarik bersama teman-temannya yang juga dari keturunan, ada 5 kalau nggak salah ya, juga ikut bermain di TC. Nanti akan dilihat ya, siapa-siapa saja yang bisa masuk ke Timnas U20. Ini yang saya tadi bilang, Indonesia di atas kertas akan lolos grup dari grup A di AFF nanti. Kualitasnya, pertama yang bermain di U20 hari ini, dulu banyak main di Piala Dunia U17. Ya kan? Nah, dari situ aja udah beda tuh, cara rekrutmennya. Ya, cara rekrutmen ditambah oleh terus mencari pemain-pemain baru. Nah, ini pertanyaannya bagaimana modul, bagaimana berlatihnya ya. Nah, ini penting ya teman-teman. Kita harus mengacu ke Sintayong. Permainan Sintayong itu bagus ya teman-teman. Permainan Sintayong udah terbukti dia membawa rekod-rekod baru. Ya, ikuti cara latihannya. Ikuti cara latihan Sintayong. Fisiknya harus kuat. Ya, bermain 90 menit harus kuat. Ya, digembleng fisiknya. Jadi bermainnya juga harus dinamis, jangan statis ya. Jadi kalau udah nyerang, terus transisinya lambat, jangan. Harus cepat tuh, seperti itu. Ya, ini kelasnya sudah kelas dunia kan, Indonesia sudah mengarah ke kelas dunia. Makanya harus benar-benar cari pemain yang di atas rata-rata. Nah, setelah ini tercapai, nanti di Asia Tenggara Indonesia akan leading. Ya, akan menonjol lah ya di Asia Tenggara. Bukan ini lagi, diremehkan lagi, karena tingkatannya sudah Asia. Nah, grade itulah yang harus dijaga oleh PSSI dengan mencari materi-materi yang kelasnya Asia dan dunia. Kedisiplinannya, ya, skillnya, cara latihannya, mindsetnya, semua harus dirubah. Karena sepak bola itu nggak bisa parsial, teman-teman. Harus holistik, harus menyeluruh. Ya, dari disiplinnya juga, dari perilakunya juga, itu. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman, Timnas Indonesia semakin ke depan, semakin stabil kualitasnya, dan nilainya itu nilai Asia ya, nilai Asia dan dunia. Mudah-mudahan masuk 8 besar lah, Asia terbaik. Jadi ada harapan Indonesia akan selalu masuk ke Piala Dunia nantinya. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.